Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya sama Subhani, kita ngobrolin puisi lagi. Ada yang bertanya, bagaimana caranya produktif menulis puisi. Kemarin tuh yang bertanya ada satu kelas yang saya diminta memberi materi di sana. Saya menjawab begini, apa sih produktif itu gitu. Menulis puisi sebanyak-banyaknya, berapa banyak sih kita harus menulis puisi, apakah lebih penting produktif atau menulis puisi dalam kuantitas yang banyak atau puisi yang berkualitas. Tapi balik ke produktif itu gitu. Apa ukurannya gitu. Nah, kalau saya menjawab, kembalikan saja ke pertanyaan awal. Itu adalah ngomong apa dan bagaimana cara ngomongnya. Seberapa banyak puisi yang harus kita tulis, ingin kita tulis, ya seberapa banyak hal yang kita omongkan, bagaimana cara ngomongnya, kan begitu kan. Jadi mau ngomong apa, semakin sering kita terharu, kemudian ingin mengucapkan keterharuan itu, ketersentuhan itu, karena tersentuh kita menjadi kesal, marah, dan kita ingin mengekspresikan kemarahan itu dengan cara puisi, mungkin dengan cara-cara lain juga, ada banyak pilihan. Tapi kalau memang kita ingin mengucapkannya lewat puisi, ya katakanlah itu lewat puisi. Nah, seberapa sering kita merasa tersentuh, kemudian karena tersentuh itu kita jadi terusik, kita marah, kita kesal, kita atau sekedar pengen menyampaikan respon batin kita, respon perasaan kita itu, ya tuliskanlah itu. Seberapa sering tersentuh pun kemudian kalau kita tidak melayaninya dengan kehendak atau keinginan mengekspresikannya lewat puisi, kan nggak jadi puisi juga. Terlalu sering mengucapkan pun jangan-jangan kita sebenarnya sudah mengekspresikan seluruh perasaan kita untuk sebuah ketersentuhan, misalnya kayak gitu. Cukup dengan satu puisi, nggak perlu dua, yang ngapain harus dua gitu. Kalau cukup dengan 2 puisi, nggak harus 10, kenapa harus menulis 10 puisi gitu kan. Ukurannya itu gitu. Tapi dengan demikian maka berlatihlah memperpeka batin kita, berlatihlah membuat kita punya keinginan untuk merespon peristiwa-peristiwa rangsang-rangsang di luar diri kita itu. Kemudian berlatihlah ya tadi memperpeka perasaan kita, keterharuan kita. Ya, kalau pakai istilah kayak gitu kan gelombang perasaan, ya, gelombang perasaan. Jadi bagaimana kemudian sebuah angin yang kecil itu membangkitkan sebuah gelombang perasaan dalam diri kita, kemudian itu yang kemudian menghempaskan puisi, kira-kira menggelorakan puisi. Itu sih jawabannya. Jadi bukan angka, saya tidak ingin menjawab angka. Memang ada penyair yang sangat produktif menulis, tapi jatuhnya bisa jadi sangat generik, berulang-ulang, tidak ada yang baru. Itu jebakannya kan. Ada penyair yang cuma sedikit gitu, puisinya bagus-bagus, kuat-kuat gitu. Ada juga yang sedikit tapi juga jelek-jelek, misalnya kayak gitu, tidak memperlihatkan sebuah puisi yang yang istimewa, yang punya pembeda dengan puisi-puisi lain. Ada juga yang menulis puisi banyak, tapi dari buku ke buku menghasilkan puisi-puisi yang berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi pada penyair yang seperti itu, kalau mau dikatakan jumlah adalah ukuran produktivitas, maka produktivitas baginya berguna, bermanfaat, karena menyumbangkan banyak cara ucap, banyak memperkaya puisi Indonesia. Nah, jawabannya itu ya. Jadi ada dua hal tentu saja. Balik ke pertanyaan awal itu, mau ngomong apa dan bagaimana cara ngomongnya.
Kalau emang banyak yang mau kita omongkan lewat puisi, kita ekspresikan lewat kata-kata dalam puisi, ya kenapa tidak, layani saja gitu. Dan cara ngomongnya banyak tadi, mungkin banyak juga yang sama. Melihat ketidakadilan itu sama aja, semua ketidakadilan di mana-mana. Tapi ketika kita ucapkan dengan cara yang berbeda-beda, kita kemudian melahirkan puisi-puisi yang menyumbangkan kekayaan cara ucap dalam puisi Indonesia. Dalam hal ini maka produktivitas, karena dia tidak monoton, karena dia tidak seragam, menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Buat kita juga akan tidak membosankan. Ya, kalau kita mengulang-ulang hal yang sama kan menjadi sesuatu yang membosankan juga. Gitu. Buat apa juga gitu. Itu jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.